Halo sobat semuanya, kembali lagi bersama Mimin tentunya di Cerita MP4. Sekarang Mimin akan melanjutkan review film Kung Fu Panda ketiga yang tentunya semakin seru. Nah, bagi sobat yang belum melihat alur cerita film pertama dan keduanya, tinggal diklik aja nih di kolom deskripsi, oke? So, gak usah lama-lama, kita gaskan aja nih ke alur cerita filmnya. Let's go! Film dibuka dengan memperlihatkan Oogway yang sedang bermeditasi di dunia roh. Ia didatangi oleh sahabat sekaligus musuh lamanya. Ia adalah Kai, seorang master kungfu yang menjadi jahat. Nah, kita akan tahu kenapa si Kai ini menjadi jahat. 500 tahun yang lalu, ia dikalahkan oleh Oogway dan mengurungnya di dunia roh. Dan kini, Kai berniat untuk mengalahkan Oogway agar bisa kembali ke dunia nyata. Dengan kemampuannya yang sudah jauh meningkat, tak butuh lama Oogway pun bisa dikalahkan dan menjadikannya sebagai pasukan zombie miliknya. Nah, si Kai ini menyerap energi atau chi kehidupan setiap lawannya. Makin banyak chi yang diserap, maka ia akan semakin kuat dan tak akan ada lagi yang menghalanginya setelah kekalahan Oogway. Itu pun menurut pemikirannya. Namun di sini Oogway mengatakan bahwa ia telah menyiapkan kesatria naga yang akan mengalahkan Kai sama seperti Oogway dahulu. Setelah mengalahkan Oogway, si Kai pun langsung menuju ke dunia nyata. Beralih ke dunia nyata, Po dan teman-temannya begitu diidolakan oleh para warganya, terutama anak-anak di sana. Setibanya di kastil, Master Shifu memberitahukan bahwa hari ini adalah hari terakhir ia melatih dan menyerahkan semua tugasnya kepada Po sang pendekar naga. Dan dengan terpaksa, Po menerima permintaan Shifu. Latihan pun dimulai. Terlihat Po sedang memberikan instruksi layaknya seorang guru kepada muridnya. Namun inilah yang terjadi. Para muridnya menjadi babak belur. Setelahnya, Po menemui Master Shifu dan mengatakan bahwa ia telah gagal melatih para muridnya. Namun Shifu mengatakan bahwa dalam diri Po memiliki kekuatan yang sangat istimewa yang mungkin Po juga belum mengetahuinya. Tergantung seberapa kuat keinginan Po untuk menggalinya. Lalu Shifu memperlihatkan kekuatan energi chi miliknya yang mampu menghidupkan bunga yang sudah layu. Nah, untuk menguasai energi chi ini, Po harus berlatih tentang ilmu pengendalian diri. Di tempat lain, Kai yang sudah kembali ke dunia nyata langsung memerintahkan pasukan zombinya untuk mencari keberadaan para murid Oogway. Ya, itu adalah Po sang kesatria naga. Kembali ke Po karena ia merasa telah mengecewakan murid-muridnya. Lantas ia menemui ayahnya untuk menceritakan permasalahan yang dihadapinya setelah ia diangkat menjadi master. Ia dicela karena tidak bisa melatih muridnya sekaligus teman-temannya. Nah, seperti biasa nih, si ayah memberikan nasihat bijaknya kepada si Po. Di luar kedai, suasana sangat berisik sekali. Di sana ada seekor panda lain yang telah memecahkan rekor makan bakpao terbanyak mengalahkan Po. Ternyata itu adalah ayahnya Po bernama Lisan yang telah bertahun-tahun mencari keberadaan Po. Nah, karena ayah Po di sini ada dua, biar lebih mudah kita panggil aja ayah panda dan ayah bango. Singkat cerita nih, Po mengajak ayah panda ke kuil giok, museum tempat penyimpanan alat-alat perang guru besar Master Kung Fu. Mereka bersenang-senang dengan memakai semua alat-alat tempur yang ada di sana. Namun tanpa disadari, para kesatria dan Master Shifu melihat tingkah konyol Po. Di sana Po menjelaskan bahwa ia sudah bertemu dengan ayahnya dan memperkenalkan kepada teman-temannya. Tak lama mereka mendapatkan kabar bahwa desa sedang diserang. Mereka pun bergegas untuk menghadapi musuh-musuh yang datang. Nah, ternyata yang menyerang mereka adalah para zombie yang dikirim oleh Kai. Si Kai ini bisa melihat dengan jelas para murid Oogway lewat zombie yang dikirimkannya.
Setelah mengetahui keberadaan para murid Oogway, Kai lalu menarik kembali semua pasukan zombinya yang menjadi cahaya hijau. Nah, sebelum menarik kembali zombinya, ia mengatakan bahwa zombie tersebut adalah suruhan Kai. Shifu yang penasaran lalu mencari informasi tentang Kai. Nah, di sini kita akan mengetahui siapa Kai ini yang sebenarnya. Dalam gulungan yang ditemukan Shifu, dituliskan informasi bahwa dahulu kala Oogway mempunyai saudara seperjuangan yaitu Kai. Mereka bertarung dengan gagah berani sampai banyak mengalahkan musuh-musuh hebat. Namun suatu ketika Oogway terluka parah nih dan Kai membawanya pergi untuk mengobatinya. Berhari-hari ia berjalan untuk menemukan desa rahasia di pegunungan dan sampailah ia di desa tersembunyi yang dihuni oleh sekelompok panda. Tepat itu berada di puncak pegunungan yang sunyi yang dikenal sebagai tempat pengobatan kuno. Disinilah awal mula Oogway belajar menggunakan energi Chi. Nah, si Kai yang sudah terlebih dahulu menguasai energi Chi ingin menguasainya sendiri. Ia mengetahui rahasia bahwa energi Chi dapat diserap untuk meningkatkan kemampuannya. Sampai ia tega membunuh para panda untuk diserap energi Chi-nya. Melihat kegilaan Kai ini, Oogway lalu menghentikannya dan berhasil mengalahkan Kai dengan mengurungnya ke dunia roh. Nah, hanya dengan energi Chi sejati yang bisa mengalahkan Kai. Mendengar hal itu, ayah panda mengajak Po untuk berlatih di desanya untuk menguasai energi Chi. Po harus menemukan jati dirinya terlebih dahulu dan ayahnya akan mengajarkan itu semua di desa panda. Perdebatan kecil pun terjadi antara ayah Bango dan ayah panda. Namun karena Po menjelaskan bahwa ia pergi karena ingin belajar menguasai energi Chi, ayah Bango pun menyetujuinya. Singkat cerita nih, setelah melewati perjalanan yang sangat panjang, mereka pun memutuskan untuk beristirahat dan membuka bekal makanannya. Namun ternyata si ayah Bango bersembunyi di dalamnya, dan ia pun ikut ke desa panda. Di perjalanan banyak rintangan yang harus dilewati oleh mereka, dan akhirnya mereka pun sampai di desa panda. Po takjub melihatnya, dan semua panda di sana berkumpul menyambut kedatangan Po, dan Po pun langsung melatih jati dirinya sebagai panda. Banyak hal yang dipelajari Po, dari bergelinding, makan bakpao dengan tradisi panda, menari, dan banyak yang lainnya. I know what you're thinking. Oh, for me? Help me, Dad. Yeah, no, you're on your own. Di tempat lain, Bango dan Belalang Sembah sedang pergi menjalankan misi yang diberikan oleh Master Shifu untuk melacak keberadaan Kai. Di sana, mereka menemukan persembunyian Kai, namun mereka dikalahkan satu persatu dan dijadikan pasukan zombie miliknya. Your chi is strong. Kembali ke desa panda. Di sana, Po terlihat masih berlatih dengan cara berguling dari atas bukit. Malam harinya, ayah panda menunjukkan lukisan ibunya dan menceritakan tentang masa lalunya yang sangat bahagia dan memiliki segalanya. Sampai kejadian yang mengerikan pun datang merenggut semua kebahagiaan darinya. Di tempat lain, tepatnya di kuil giok, Shifu mendapatkan pesan yang sangat banyak mengatakan bahwa hampir semua master kungfu di Cina telah dikalahkan oleh Kai dan mengambil energi Chi para master, yang membuat Kai semakin kuat. Tak lama datanglah Kai bersama si Bango dan Belalang Sembah yang sudah dijadikan pasukan zombie miliknya. Dan pertarungan pun dimulai. Look at you pathetic fools. Everything he has created. Tak butuh waktu lama, mereka dapat dikalahkan dan dijadikan pasukan zombinya, kecuali si Macan yang bergegas pergi untuk memberitahukan kejadian ini kepada Po. Po, I hope you're ready. Beberapa hari kemudian, terlihat Po sedang berlatih, lalu ia didatangi oleh si Macan yang mengabarkan bahwa semua master kungfu di Cina telah dikalahkan oleh Kai, termasuk Shifu yang dijadikan pasukan zombinya.
Po yang tidak mempunyai banyak waktu lalu meminta kepada ayahnya untuk mengajarinya dengan cepat cara menguasai energi Qi. Karena terus-menerus didesak oleh Po, akhirnya ayah Po mengatakan bahwa sejujurnya ia tidak tahu dan tidak paham cara menggunakan ilmu tersebut. Ayahnya menjelaskan bahwa alasan ia berbohong karena ia ingin mengajak Po pulang dan tak ingin kehilangan anaknya lagi. Po yang sangat kecewa, lantas ia pergi dan meluapkan amarahnya dengan berlatih sendirian. Nah, si ayah Bango yang melihatnya lantas mencari ayah panda. Ayah Bango mengatakan bahwa Po sedang marah. Lalu ayah panda mengatakan ia telah membohongi Po yang membuat ia marah kepadanya. Si ayah Bango yang sudah tahu betul karakter Po mengatakan bahwa Po sedang kebingungan. Ia ingin menyelamatkan dunia dan ia membutuhkan dukungan dari kedua ayahnya. Ayah panda pun tersadar lalu bergegas menemui Po beserta para penduduk panda. Dan mereka siap membantu Po mengalahkan Kai. Nah, dari sinilah Po kembali bersemangat dan akan melatih semua penduduk panda belajar kungfu dengan cara dan kebiasaan masing-masing. Po mengingat perkataan gurunya yang mengatakan bahwa tak perlu menjadi diriku untuk berlatih kungfu. Cukuplah menjadi diri kalian sendiri. Pelatihan pun dimulai dengan kegiatan yang biasa mereka lakukan. Singkat cerita nih, Kai akhirnya sampai di desa panda dan langsung berhadapan dengan Po. Kai lalu mengerahkan semua pasukan zombinya dan pertarungan pun dimulai. Para penduduk panda melawan para zombie dengan atraksi yang sangat menarik. Hasil dari latihan pun sukses berhasil mengalahkan semua pasukan zombie milik Kai. Get ready to dance. Dan terakhir, Po menggelinding untuk menabrak Kai dan melakukan jurus petikan jari pamungkasnya. Namun jurus itu tidak mempan kepada Kai karena ia berasal dari dunia roh. Dan jurus Po ini hanya berfungsi untuk makhluk dunia fana. Lalu Po pun dihajar oleh Kai. Nah, di sini Po mempunyai ide nih untuk mengirimkan kembali Kai ke dunia roh dengan mengorbankan dirinya. Setibanya di dunia roh, Kai sangat marah nih karena ia kembali ke tempat yang mengurungnya selama 500 tahun. Ia menyerang dan menghajar Po habis-habisan sampai akhirnya Po pun kalah dan terikat. Ketika energi Qi milik Po sedang diserap, lalu datanglah bantuan energi Qi yang sangat banyak. Ternyata itu adalah bantuan dari para penduduk panda yang telah berhasil menguasai energi Qi masing-masing dan mengirimkannya kepada Po. Sampai akhirnya Po berhasil terbebas dari rantai Kai dan mengeluarkan jurus naganya. Dengan energi Qi yang sangat meluap-luap dari tubuh Po, membuat Kai sangat bersemangat ingin merebut energi Qi milik Po. Pertarungan pun kembali dimulai. Nah, nampak si Kai sangat kerepotan melawan Po dalam mode naga ini. Sampai akhirnya Po dengan sengaja memasukkan semua energi Qi miliknya ke dalam tubuh Kai. Namun, karena energi Qi yang terlalu banyak, tubuh Kai tidak mampu menahan dan menampungnya, yang mengakibatkan tubuh Kai pun hancur berkeping-keping. Dengan terbunuhnya Kai, para master yang dijadikan pasukan zombie lalu terlepas dan kembali ke wujud aslinya. Mereka pun langsung kembali ke dunia nyata, namun tidak dengan Po. Dari ledakan tadi membuat Po pingsan dan tak lama ditemui oleh Ogway. Po menanyakan kenapa ia dipilih sebagai kesatria naga dan Ogway pun menjawab bahwa masa depan kungfu berada di tangan Po. Kemudian Ogway memberikan tongkat emasnya kepada Po. Ogway berharap Po bisa menggantikan dirinya di dunia nyata dan dengan tongkat itu Po kembali ke dunianya.
Melihat Po telah kembali, kedua ayahnya sangat senang. Begitupun semua teman-temannya dan para penduduk panda. Master Shifu yang sangat takjub melihat Po, dengan malu-malu ia meminta untuk mengajarkan penguasaan energi Qi kepada Po. Singkat cerita, akhirnya Po benar-benar menjadi seorang master kungfu. Ia mengajarkan kungfu dan energi Qi kepada para penduduknya. Dan film pun selesai. Nah, itulah akhir dari alur cerita Kung Fu Panda ketiga. Oh ya sob, ternyata Mimin baru tahu nih bahwa ada kelanjutan dari Kung Fu Panda ketiga, yaitu Kung Fu Panda keempat. Nah, mungkin next Mimin akan membahasnya, oke? So, sekian dulu untuk pembahasan alur cerita film kali ini. Jangan lupa di subscribe ya. And see you the next video.